perkiraan waktu kematian dua jenazah anonim ini kurang lebih di bawah sebulan. Proses autopsi terhadap dua mayat anonim tanpa kepala di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda, Lampung Selatan selesai dilakukan. Autopsi dilakukan selama kurang lebih 1 jam, yakni pada Senin 11 September 2023 dari sekitar pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tim yang melakukan proses autopsi keluar secara bergantian dari ruang jenazah. Setelah selesai dilakukan autopsi, kedua jenazah direncanakan akan langsung dimakamkan hari ini juga di TPU Gunung Terang, Kecamatan Kalianda. Selesai seluruh proses autopsi, kedua mayat anonim tanpa kepala akan dilakukan pemandian lalu salat jenazah dan prosesi pemakaman. Tim juga telah mengambil sampel keperluan tes DNA dalam rangka untuk mengungkap identitas kedua mayat anonim tanpa kepala itu. Pantauan di lapangan, tim forensik gabungan mulai melakukan autopsi terhadap dua mayat anonim sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tim terdiri dari Disaster Victim Investigation Polda Lampung bersama Inavis serta Dokes Polres Lamsel dan Dokter Forensik RSUD Bob Bazar Kalianda. Dr. Andriani memimpin tim melakukan proses autopsi terhadap dua mayat anonim tanpa kepala di ruang jenazah. Tim beranggotakan sekitar 10 orang, melakukan autopsi bertempat di ruang jenazah RSUD Bob Bazar Kalianda, Lampung Selatan. Kasat Reskrim Polres Lamsel AKP Hendra Saputra bersama Kanit Jatanras Ibda Yuyut Panca Putra dan Kapolsek Penengahan Ibtu Gobel berada di lokasi proses autopsi. Siang hari ini kita akan coba melakukan press conference ya terkait hasil autopsi yang sudah dilaksanakan oleh pihak rumah sakit dari Bob Bazar, menindaklanjuti adanya penemuan dua mayat ya di wilayah Polres Lampung Selatan di pesisir pantai di Desa Bakauni dan juga di Lampang. Ya. Jadi intinya Polres Lampung Selatan terus melakukan penyelidikan ya terkait dugaan penemuan mayat tersebut. Nah nanti untuk terkait teknis dan hasil otopsi yang sudah dilaksanakan oleh pihak rumah sakit dan dari tim forensik, mungkin nanti kami berikan waktu dan kesempatan dari tim untuk bisa menyampaikan apa hasil otopsinya. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugianto selaku Kepala Ruangan Kamar Jenazah atau Instalasi Forensik Mediko-Legal dan Pelaksana Jenazah ingin menyampaikan bahwa setiap ada jenazah yang masuk ke rumah sakit itu akan menjalani SOP. Seperti yang kami alami, dua jenazah ini dikirim dari Polsek Penengahan dan sesuai dengan SOP, jenazah yang tanpa identitas atau anonim langsung kami masukkan ke freezer. Dalam waktu 3 kali 24 jam hari kerja, jenazah akan kami lakukan visum bersama tim. Kemudian hasil visum akan kami sampaikan ke bidang atau bagian umum untuk diinformasikan ke Diskominfo untuk disebarkan ke masyarakat. Siapa tahu anggota keluarga ada yang memiliki jenazah tersebut. Jika tidak ada, maka jenazah akan kami makamkan di pemakaman Rumah Sakit Bob Bazar yang bertempat di Gunung Terang. Dan alhamdulillah tadi kami sudah melakukan visum bersama tim forensik. Nanti hasilnya akan disampaikan oleh dokter forensik dan insya Allah nanti siang atau sore kita makamkan jenazah itu ke pemakaman rumah sakit yang ada di Gunung Terang. Waktunya kami dari tim forensik sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Supri SSI sebagai Kepala Ruangan Instalasi Forensik dan saya dengan Dr. Listia Risnawati dari bidang instalasi forensik telah mengerjakan visum luar dan juga karena ini akan dikuburkan di TPRS, kami bekerja sama dengan UNTES, dengan Dr. Cantika Tara dan Mas Teguh untuk membantu proses hal ini. Karena ini kan visum dalam ya, otopsi. Pada saat yang tadi kami memang sudah menemukan data-data postmortem dari pakaian dan itu sudah disampaikan sebelumnya juga kepada tim Inavis dan kami juga sudah menyampaikan ke
Kabak TU, di mana kami harus memberikan informasi data-data luarnya postmortem, yaitu salah satunya adalah bajunya dan atau identifikasi khusus apakah ada tato dan keloid dan lain sebagainya. Silakan kalau untuk mau menanyakan data postmortem bisa kepada karena ini umum yang bisa kami sampaikan, bisa ditanyakan ke Kabak TU nanti untuk selanjutnya. Dan untuk hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, kami menemukan perkiraan kedua-duanya adalah pastinya laki-laki dengan range tinggi badan, satu jenazah range-nya antara 152 sampai 162 ya Pak ya. Sebentar ya, saya lihat contekan. 157 yang dari Ketapang, yang dari Bakauheni 163 sampai 174. Dengan perkiraan usia kedua-duanya 30 sampai 50 tahun, dan perkiraan yang satu Ketapang ini pada saat meninggal masih ditemukan feses, artinya masih dalam kondisi makan setelah makan atau makan. Yang satu Bakauheni tadi kosong ya, artinya sama sekali tidak. Jadi pada saat meninggal bukan saat makan, maksudnya makan atau sesudah makan, jadi masih kosong semuanya. Dan kemudian luka-luka yang didapat hanya sekilas ya untuk pemeriksaan tersebut, kedua-duanya di daerah kaki. Itu pun itu baru kecurigaan atau kita di medis istilahnya suspek, itu harus dicek lagi melalui pemeriksaan patologi anatomi. Sampel-sampel tersebut sudah kami kumpulkan, termasuk data untuk DNA dari rambut, juga tulang kaki bagian bawah, bagian depannya, dan juga untuk data-data baju itu pun masih kami simpan. Dari kami hanya itu yang bisa kami sampaikan mengenai isi visum et repertum. Yang bisa kami berikan adalah kepada penyidik. Jadi kalau nanti ada keluarga mengakui, mohon diinformasikan ya ke masyarakat. Kalau ada yang mengakui atau merasa kehilangan, silakan nanti bisa berkoordinasi dengan polsek setempat. Dalam hal ini memang surat permintaan visum kami dapat dari Polsek Penengahan. Perkiraan waktu kematian dua jenazah anonim ini kurang lebih di bawah sebulan dan di atas 2 minggu. Di atas sama dengan 2 minggu, 14 hari. Karena kami masih bisa menemukan organ-organ yang belum ada pembusukan lanjut. Karena ditemukan di air laut, artinya seperti pengawetan ya secara alami oleh air laut. Dari Lampung Selatan, Teguh Handika, Kupas TV melaporkan.